Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari kelompok 7 Prodi Manajemen Konsentrasi Keuangan Universitas Mataram yang terdiri dari 3 orang yaitu yang pertama yaitu Adela Mayriskina dengan NIM A1B019007. Yang kedua yaitu Niputu Vera Juliati Pratiwi dengan NIM A1B019235. Yang ketiga atau terakhir yaitu Rani Miranda Sagita dengan NIM A1B019283. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah sistem moneter internasional dan sistem penetapan kurs. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem moneter internasional. Ada beberapa pengertian mengenai sistem moneter internasional, di antara lain yang pertama, menurut Shapiro tahun 1992, sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang yang lain. Dalam artian lain, dalam ekonomi internasional dikenal sebagai suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari sistem moneter internasional. Yang pertama, periode sistem standar emas tahun 1876 sampai 1913. Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan di Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak tahun 1970 hingga Perang Dunia Pertama. Yang kedua, periode Perang Dunia tahun 1914 sampai 1994. Perang Dunia Pertama mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas. Akan tetapi runtuh tahun 1991 pada waktu depresi besar. Yang ketiga, periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Pasar keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu dalam bulan Maret tahun 1973. Ketika pasar tersebut dibuka, kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Dan yang keempat ada post Bretton Woods. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. Sistem Bretton Woods dibentuk untuk menyelesaikan perjuangan antara otonomi domestik dan stabilitas internasional. Tetapi dasar dari sistem otonomi kebijakan nasional, nilai tukar tetap, dan kemampuan untuk menukar mata uang saling bertentangan. Dan yang kelima ada sistem semenjak 1973. Semenjak tahun 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs yang berubah-ubah. Mata uang yen dalam Kanada, French Prancis, dan Swiss yang berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Materi selanjutnya adalah sistem penetapan kurs. Pada sistem moneter internasional, mekanisme penetapan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama adalah sistem kurs mengembang atau berubah, yang kedua adalah sistem kurs tetap atau stabil, dan yang ketiga adalah sistem kurs terkait. Untuk mekanisme penetapan kurs yang pertama, yaitu sistem kurs mengembang atau berubah, adalah sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Sistem kurs mengembang ini memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu sistem kurs mengembang bebas secara murni dan sistem kurs mengembang terkendali. Untuk jenis karakteristik yang pertama, dalam sistem
kurs mengembang bebas secara murni. Kurs ini ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran mata uang yang ada di pasar valuta asing tanpa campur tangan dari pemerintahan. Berdasarkan sistem ini, kurs akan bergerak naik, turun, atau mengambang secara bebas sesuai dengan kondisi atau kekuatan pasar. Untuk jenis karakteristik yang kedua yaitu sistem kurs mengembang terkendali. Dalam sistem ini, penentuan kurs di pasar valuta asing dengan intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kekuatan pasar dengan berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Mekanisme penetapan kurs yang kedua yaitu sistem kurs tetap atau stabil. Sistem kurs tetap atau stabil ini digunakan oleh pemerintah atau bank sentral untuk menetapkan nilai tukar resmi, di mana harga ditentukan terhadap mata uang utama dunia, biasanya terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga dilakukan terhadap mata uang utama lainnya seperti euro, yen, dan mata uang lainnya. Untuk mempertahankan nilai tukar yang lokal, maka bank sentral masuk ke pasar valuta asing untuk membeli dan menjual mata uangnya sendiri untuk menstabilkan nilainya sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu mekanisme penetapan yang ketiga, yaitu sistem kurs terkait. Sistem kurs ini ditetapkan dengan cara mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Nilai tukar dari mata uang ini bergerak mengikuti perubahan dari nilai mata uang negara yang ditambatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama yaitu pembayaran dengan surat wesel dagang atau Commercial Bill of Exchange, di mana surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importer sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Dalam surat wesel tersebut harus dilampiri dokumen-dokumen berupa faktur, konsumen atau surat muatan, daftar isi barang, surat keterangan asal barang, surat keterangan pabean, dan surat asuransi. Lalu yang kedua ada pun kompensasi pribadi atau private compensation, di mana kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Lalu adapun yang ketiga yaitu pembayaran tunai atau cash payment atau pembayaran di muka, di mana pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Lalu selanjutnya adapun pembayaran dengan letter of credit atau LC. Letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang, di mana bank sendiri yang mengeksportir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Pada dasarnya terdapat 3 pihak yang ada dalam transaksi letter of credit ini. Yang pertama yaitu opener atau importir adalah pihak yang mengajukan permintaan pembukaan LC kepada bank. Lalu yang kedua yaitu ada issuer atau issuing bank adalah bank di negara importir permintaan importir yang mengeluarkan LC atas permintaan importir. Lalu yang ketiga yaitu beneficiary atau eksportir adalah pihak yang menerima pembukaan LC oleh importir. Cara pembayaran yang kelima yaitu pembayaran kemudian atau rekening terbuka atau open account, di mana pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh bersama. Sistem ini sangat membantu pengimpor melakukan transaksi perdagangan, akan tetapi berisiko besar bagi pengekspor.
Lalu yang terakhir yaitu cara pembayaran dengan konsinyasi, di mana pembayaran secara konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu. Untuk memperkecil risiko penjual, sebaiknya menggunakan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan dan bonded warehouse untuk penitipan barangnya. Sekian dari pemaparan materi kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.